Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua mahasiswa dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik rekan-rekan semuanya, melalui video ini kita akan sharing mengenai masalah identifikasi potensi risiko lembaga keuangan syariah menghadapi dampak COVID-19. Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, seperti yang kita tahu bahwa COVID-19 ini melanda hampir sebagian negara-negara di dunia, termasuk negara kita Indonesia. Nah, tentunya hal ini juga berdampak terhadap ekonomi negara, termasuk terhadap performa industri keuangan syariah. Nah, baik, rekan-rekan semuanya, tentunya apabila ada terjadi hal-hal yang tak terduga seperti misalkan COVID-19 ataupun force majeure yang lain, ini tentunya di situ pasti akan timbul potensi risiko yang akan dihadapi oleh lembaga keuangan non-syariah. Nah, potensi risiko itu selalu inherent gitu ya, inherent terhadap segala aktivitas yang ada di industri keuangan syariah. Nah, oleh karena itu bagaimana sih supaya nanti dampak tersebut bisa terminimalisir, nah sehingga industri keuangan syariah tetap memiliki kinerja yang aman. Nah, beberapa regulasi sudah dikeluarkan oleh pemerintah ya terkait menghadapi dampak COVID-19 ini. Salah satunya adalah kebijakan counter cyclical. Nah, apa itu kebijakan counter cyclical? Nah, itu adalah yang pertama adanya penundaan batas waktu penyampaian laporan berkala, kemudian pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan, nah, kemudian adanya penetapan kualitas aset berupa pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan, kemudian perhitungan tingkat solvabilitas pada asuransi syariah, dan ada beberapa kebijakan yang lain yang salah satunya juga tertuang di POJK ya nomor 11, kemudian nomor 18 sama POJK nomor 18. Baik rekan-rekan sekalian, mari kita lihat di slide ya. Kita petakan beberapa dampak dari COVID-19 ini. Yang pertama adalah dampak bagi ekonomi negara kita. Nah, di Indonesia terjadi penurunan produk domestik bruto kuartal 1 tahun 2020 menjadi 2,97% atau turun sekitar 40%. Yang kedua, adanya peningkatan kemiskinan di Indonesia. Hal ini mengharuskan pemerintah menambah APBN. Kemudian kita telah melihat beberapa rilis ya di media televisi. Dulu Menteri Keuangan kita merincikan tambahan APBN yang diposkan untuk dana kesehatan 75 triliun, kemudian untuk social safety net itu 110 triliun, kemudian untuk insentif pajak dan stimulus UMK itu 70,1 triliun, kemudian pemulihan ekonomi 150 triliun. Nah, itu tambahan untuk APBN untuk pembayaran dampak COVID-19. Nah, pada sektor sosial, kalau kita lihat di industri ya, nah di sektor sosial, industri filantropi, lembaga Amil Yusuf itu mengalami penurunan dana sekitar 10-30% dari dana fundraising, sementara penyalurannya semakin tinggi karena digunakan untuk penyaluran pengkapuran untuk pemanfaatan. Nah, sementara dana yang fundraising perolehan dana itu mengalami 10-30%. Nah, upaya apa yang dilakukan untuk menghadapi ini? Nah, salah satunya adalah membentuk jejaring pengamanan AMIL dan mendorong digitalisasi zakat kepada lembaga terdampak. Nah, kenapa digitalisasi zakat kepada lembaga dampak ini perlu? Nah, ini menarik ya untuk teman-teman kaji ya, karena memang salah satunya itu kan ada physical distancing, social distancing yang tidak yang menyuruh kita gitu ya untuk meminimalisir pertemuan secara langsung. Maka digitalisasi zakat ini sangat penting.
Kemudian pada sektor industri keuangan non-bank atau IKNB, nah itu dampaknya rata-rata kerugian yang dialami industri asuransi secara global itu sebesar 35% dari kapitalisasi pasar. Nah, hal ini mungkin salah satunya penyebabnya adalah banyaknya klaim terhadap asuransi proteksi kesehatan ya, terutama nasabah asuransi. Nah, tantangan yang dialami yang lain selain adalah claim operation juga adalah pricing atau underwriting. Kemudian adalah customer support operation, marketing, legal, kemudian loss estimation. Karena tidak sesuai estimasi ya, adanya loss, beberapa loss, adanya pembengkakan terhadap klaim yang menyebabkan banyak hal. Nah, upaya yang dilakukan untuk industri keuangan non-bank, nah OJK itu sebenarnya telah mengeluarkan POJK nomor 14. Nah, oleh karena itu, strategi yang diterapkan adalah memanfaatkan secara baik kebijakan counter cyclical OJK. Kemudian penyesuaian premi dan cadangan, pemberian diskresi atas penundaan pembayaran premi, kemudian penguatan kinerja kebijakan internal yang fokus pada solvency, solvability, cash flow, sama penguatan sistem digital. Bagaimana dampak terhadap lembaga keuangan mikro syariah LKMS? Nah, LKMS juga terdampak yaitu adanya menurunnya kemampuan likuiditas. Nah, kenapa hal ini terjadi? Ya, karena dana yang masuk atau funding dana itu semakin sedikit. Karena apa, banyak dana yang digunakan masyarakat di tangan ya, tidak untuk saving atau investment. Dan selain itu di sisi lain terjadinya penarikan simpangan anggota. Nah, hal ini jelas akan berdampak pada likuiditas lembaga keuangan mikro syariah. Nah, selain itu terhambatnya pengembalian pembiayaan anggota. Nah, jadi banyak UMKM yang pengembalian pembiayaan tidak tepat karena mereka juga terkendala adanya penurunan pendapatan disebabkan adanya halangan misalkan kendala produksi. Nah, produksi bisa tetapi tidak bisa distribusi. Kemudian adanya persediaan bahan baku terlambat karena misalkan adanya kebijakan lockdown atau PPSB. Nah, bagi UKM yang memang harus bahan bakunya impor dan lain sebagainya, nah ini agak terkendala sehingga omset atau pendapatan UMK menurun. Nah, kalau omset pendapatan UMK menurun, maka bisa berimbas kepada pengembalian pembiayaan. Nah, upaya dilakukan apa? Nah, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah relaksasi pembiayaan. Kemudian adanya talangan likuiditas untuk LKMS, kemudian pembelian modal kerja baru, kemudian pendampingan IKMS, kemudian ada rekapitalisasi koperasi syariah, kemudian ada keringanan pajak dan bansos untuk anggota IKMS. Nah, bagaimana dengan bank syariah? Nah, untuk sektor perbankan syariah ini juga sangat terdampak ya. Dampaknya adalah penurunan performa kinerja bank syariah. Penurunan performanya bisa dilihat dari mana? Nah, salah satunya adalah pertumbuhan pembiayaan. Pembiayaan jelas ini pembiayaan bermasalahnya pasti akan semakin bertambah ya, dikarenakan memang ada beberapa penundaan UKM dan lain sebagainya, mitra-mitra nasabah yang memiliki keterlambatan untuk pembayaran. Kemudian FDR, dari FDR Financing to Deposit Ratio, rasio likuiditasnya jelas likuiditas itu akan terpengaruh. Kemudian Capital Adequacy Ratio, Net Interest Margin, kualitas aset, kemudian sektor operasional, kemudian customer relationship. Nah, kenapa customer relationship itu terhalang ya? Karena jelas memang kita disarankan untuk meminimalisir direct selling, kemudian intinya kebijakan physical distancing. Nah, kemudian ada indikasi bahwa bank syariah yang masuk kategori buku 1 dan buku 2 itu rentan terhadap guncangan likuiditas ya, karena rendahnya cash deposit dan mahalnya cost of fund. Tapi menariknya, nah bank syariah ya di sisi lain adanya produk funding yang berbasis bagi hasil, maka sebenarnya kita itu memiliki natural hedging. Cost of fund bisa menyesuaikan dana gitu ya. Natural hedgingnya gimana ya? Ini karakteristik bagi hasilnya di sini yang secara tidak langsung kita tidak memiliki kewajiban pasti seperti bunga bank memberikan bunga bank kepada para deposan. Tetapi apa yang kita sharingkan adalah
profit kepada nasabah. Kemudian apa yang dilakukan oleh regulator kita? Nah, ada beberapa regulasi yang digunakan untuk meminimalisir dampak COVID. Yang pertama adalah restrukturisasi pembiayaan, kemudian adanya relaksasi penyampaian laporan berkala. Yang ketiga adalah penurunan suku bunga 50 bps menjadi 4,5%. Kemudian penurunan giro wajib minimum falas menjadi 4%, giro wajib minimum rupiah menjadi 3%. Nah, selain itu lembaga penjamin simpanan atau LPS memberikan kelonggaran pembayaran premi penjaminan mulai Juli 2020. Nah, kemudian regulator menerbitkan POJK nomor 11 ya tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter cyclical dampak penyebaran COVID, POJK nomor 18 penanganan permasalahan bank, kemudian POJK nomor 14 tentang counter cyclical IKNB. Nah, kalau kita lihat kemarin rilis yang disampaikan oleh KNKS bahwa bank kita sejauh ini masih aman. Karena kalau dilihat dari data capital adequacy ratio, bank kita masih di angka 22,2 sekian persen. Kemudian untuk likuiditasnya juga masih aman ya, meskipun terdampak COVID, adanya penurunan performa kinerja, tetapi bank kita masih aman sejauh ini. Kemudian belum ada bank yang masuk pada kriteria yang harus memungkinkan untuk penggabungan atau merger dan lain sebagainya di POJK tahun 2014. Nah, rekan-rekan semuanya, tentunya dampak-dampak itu tadi inherent, adanya potensi risiko bank syariah yang baru. Sementara kita tahu risiko bank syariah ada 10, risiko pembiayaan, pasar, likuiditas, operasional dan lain sebagainya. Nah, menarik di sini nanti teman-teman bisa mengkaji mana saja risiko yang melekat atau yang bisa dikaji yang terpengaruh terhadap adanya pandemi COVID. Yang jelas risiko pembiayaan jelas, risiko pasar jelas, ya, risiko likuiditas, kemudian risiko operasional, kemudian risiko imbal hasil, risiko investasi. Nah, teman-teman nanti bisa mengkaji di situ. Nah, tahapannya apa saja yang perlu teman-teman ketahui? Nah, jadi tahapan manajemen risiko itu kan panjang, mulai dari identifikasi, kemudian pengukuran, kemudian monitoring, sampai ke ranah mitigasi. Nah, teman-teman nanti bisa melihat ke situ. Jadi proses identifikasinya seperti apa, proses pengukuran, kemudian pemantauan, monitoring, kemudian mitigasinya. Nah, jadi dari sini mungkin bisa kita kembangkan kajian riset. Yang pertama mungkin tentang bagaimana tadi ya manajemen risikonya, mulai dari identifikasi sampai mitigasi. Kemudian implementasi regulasi lembaga keuangan syariah perbankan. Apakah sudah tepat regulasi counter cyclical ataukah perlu procyclical atau asymmetrical. Kemudian implementasi restrukturisasi pembiayaan dan relaksasi mitra di bank syariah itu seperti apa. Nah, itu juga menarik untuk dikaji. Kemudian penerapan regulasi di industri keuangan dan lain sebagainya. Nah, baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, bisa dikembangkan untuk riset teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.